Baik, kali ini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Teori Belajar dalam Perspektif Psikologi dalam Pandangan Rogers dan aplikasinya dalam pembelajaran PAI. Baik, pada pembahasan pertama teori belajar Rogers, ada beberapa poin penting dalam teori belajar Rogers. Yang pertama itu ada pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik berfokus pada potensi individu untuk tumbuh dan berkembang. Selanjutnya ada kondisi pembelajaran yang positif. Ini mengidentifikasi 3 kondisi penting yang harus ada dalam lingkungan pembelajaran. Yang pertama, penerimaan tanpa syarat, empati, dan keautentikan. Selanjutnya yang ketiga ada peran aktif siswa. Dalam pandangan Rogers, siswa bukanlah penerima informasi pasif, tetapi agen aktif dalam proses pembelajaran. Yang terakhir ada self-actualization. Teori Rogers juga menekankan pentingnya aktualisasi diri dalam pembelajaran PAI. Tujuannya tidak hanya untuk mengajarkan pengetahuan agama, tetapi juga untuk membantu siswa menemukan dan mengembangkan potensi diri mereka dalam konteks spiritual. Selanjutnya, pada pembahasan kedua, penerapan teori belajar Rogers dalam pembelajaran PAI. Yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Dalam pembelajaran PAI, guru perlu menciptakan sesuatu yang mendukung, di mana siswa merasa aman dan untuk mengekspresikan pendapat dan bertanya. Yang kedua, ada fokus pada pengalaman subjektif siswa. Pendidik harus memperhatikan pengalaman dan perspektif siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, memberikan kebebasan dalam pembelajaran. Guru dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih topik atau metode pembelajaran yang mereka minati. Nah, yang keempat, mendorong refleksi diri. Proses refleksi sangat penting dalam pembelajaran PAI, mengajak siswa untuk merenungkan apa yang mereka pelajari dan bagaimana hal itu berhubungan dengan kehidupan mereka. Dapat meningkatkan pemahaman dan internalisasi nilai-nilai agama. Dan yang terakhir, pentingnya hubungan guru dan siswa. Dalam konteks PAI, hubungan yang baik antara guru dan siswa sangat penting. Guru harus berperan sebagai fasilitator yang mendukung perkembangan spiritual dan emosional siswa dengan menunjukkan empati dan keautentikan. Nah, pada pembahasan yang terakhir, dampak penerapan teori belajar Rogers dalam pembelajaran PAI. Setelah membahas penerapan teori Rogers, penting untuk melihat dampak dari penerapan tersebut terhadap siswa dalam konteks pendidikan agama Islam. Berikut beberapa dampak yang signifikan. Yang pertama itu ada peningkatan motivasi belajar. Ketika siswa merasa dihargai dan diterima, mereka cenderung lebih termotivasi untuk belajar. Penerapan pendekatan humanistik yang menekankan hubungan positif antara guru dan siswa dapat menciptakan suasana yang menginspirasi siswa untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran PAI. Yang kedua ada pengembangan kemandirian dan tanggung jawab. Dengan memberikan kebebasan dalam memilih cara belajar dan topik, siswa belajar untuk mengambil tanggung jawab atas pendidikan mereka. Selanjutnya ada peningkatan keterlibatan emosional. Pembelajaran yang berfokus pada pengalaman subjektif membantu siswa terhubung secara emosional dengan materi yang diajarkan. Selanjutnya ada penguatan pemahaman spiritual. Penerapan refleksi diri dalam pembelajaran PAI mendorong siswa untuk merenungkan keyakinan dan praktik agama mereka. Proses ini tidak hanya membantu mereka memahami konsep-konsep agama dengan lebih baik, tetapi juga memperkuat hubungan spiritual mereka, memungkinkan mereka untuk tumbuh sebagai individu yang beretika dan berakhlak baik. Yang terakhir, ada peningkatan hubungan sosial dan empati.
Lingkungan pembelajaran yang inklusif dan suportif juga berkontribusi pada peningkatan hubungan sosial antar siswa. Dengan mendiskusikan pengalaman dan nilai-nilai agama, siswa dapat mengembangkan empati dan pengertian yang lebih dalam terhadap orang lain, mendukung nilai-nilai toleransi dan kerukunan yang diajarkan dalam pendidikan agama Islam.